Dasar pernikahan yang dianjurkan oleh syara. Pernikahan didasarkan pada sesuatu yang dituntut oleh agama, yaitu sebagai berikut. 1. Pernikahan didasarkan pada agama. Ini adalah tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh pula didasarkan pada kecantikan, keturunan, atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan. Sabda Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wal hasabiha wal jamaliha wal diniha fasbar bidatid din taribat yadaka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 macam, yaitu karena hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka ambillah perempuan-perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam hadis lain yang menyatakan sebagai berikut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innad dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihatu. Rawahu An-Nasa'i wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia merupakan harta benda, dan sebaik-baiknya harta benda dunia ialah perempuan yang salihah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Muslim. Dalam sebuah hadis lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu nikahi perempuan itu karena kecantikannya, sebab kecantikan itu dapat merusakkannya, dan jangan pula karena hartanya, sebab harta itu dapat menjadikannya durhaka. Nikahilah perempuan itu karena agamanya. Sesungguhnya hamba saya yang hitam lagi dungu, tetapi yang beragama adalah jauh lebih baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sebagai berikut, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras. Lantas beliau bersabda, nikahilah perempuan yang banyak keturunannya, subur, dan banyak kasih sayangnya, karena sesungguhnya aku akan bermegah-megahan dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.
3. Perempuan yang dinikahi itu kalau dapat hendaknya masih perawan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah menikah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jabir, apakah engkau telah menikah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Dengan perawankah atau sudah janda?" Aku jawab, "Sudah janda." Beliau berkata, "Alangkah baiknya bila engkau menikah dengan yang masih perawan, sebagai kawan engkau dalam bersandang gurau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain pun dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah gadis yang masih perawan, karena sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya, lebih bersih rahimnya, dan lebih suka dengan segala sesuatu yang serba sederhana." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. 4. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Al-Hujurat 13, yang artinya, sesungguhnya semulia-mulianya kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Seseorang yang hendak meminang perempuan disunahkan untuk melihatnya lebih dahulu. Tujuannya untuk mengenali, yaitu berkenalan untuk kebaikan dari kedua pihak, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya bila pernikahan telah berlangsung.